ini terkait dengan tenaga profesi, ya, profesional. Ini memang ada terkait dengan bagaimana etiknya, bagaimana kode etik yang harus dijalankan, atau kewenangan-kewenangan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Hal ini menjembatani agar tidak terjadi tindakan yang salah pada saat melakukan satu tindakan. Ya, ya, jadi ini malpraktek itu tidak hanya milik dokter, tetapi terkait dengan tenaga keperawatan, yaitu tenaga kesehatan dalam hal ini perawat dan bidan, ini juga dapat menimbulkan malpraktek. Jadi kalau kita definisikan malpraktek itu adalah di mana kelalaian seorang dokter atau tenaga keperawatan dalam ini perawat dan bidan untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Ini kalau kita melihat dari sudut definisi dari malpraktek itu sendiri. Nah, di dalam profesi ya praktek itu. Pada norma etika itu ya kita sebut dengan norma hukum, maka yang terjadi adalah judicial malpraktek. Tetapi kalau norma etika, maka kita sudah terkait masalahnya adalah etika malpraktek. Ada dua di sini, ada norma etika dan norma hukum. Tergantung mana yang tersebut melakukan kesalahan. Ya. Nah, kalau dilihat dari jenisnya, malpraktek itu ada dua, ya tadi malpraktek medik dan malpraktek yuridik, ya. Kalau malpraktek medik itu ada malpraktek etik dan malpraktek yuridik. Agak susah juga ya di sini ya, membingungkan juga. Yang kedua adalah ya. Jadi jenis malpraktek itu dibagi menjadi dua. Satu medik, satu yuridis, ya. Itu. Medis itu ada dua, praktek etik dan malpraktek yuridis. Sedang malpraktek yuridis itu ada tiga, perdata, pidana, dan administrasi negara. Memang seorang bidan itu ya jangan nggak bisa melihat secara hukumnya gitu ya. Karena apa? Karena masyarakat di sekitar itu sudah melek hukum, nggak seperti dulu gitu ya. Seperti dulu misalnya kita menimbulkan kelalaian, ya masyarakat diam saja, menimbulkan kematian masyarakat diam saja, enggak ya. Mereka bahkan berlomba-lomba mencari kesalahan-kesalahan kita. Jangankan saja yang salah, yang benar saja orang masih mencari kesalahan-kesalahan kita. Oleh karenanya kita selaku bidan, ya, Anda terutama besok ya, itu bekerja harus dengan hati-hati. Nah, ya, kalau kita lihat jenisnya malpraktek itu tadi ada ethical malpraktik dan judicial malpraktik jenisnya. Ya, ini sebenarnya hampir sama ya jenis dan bentuknya, tapi memang kalau malpraktek perdata ini terkait dengan misalnya dia nanti sanksi hukumnya dia berapa harus mengeluarkan biayanya. Tetapi kalau pidana biasanya hukuman penjara, kemudian kurungan, dan malpraktek administrasi negara ini terkait dengan dia menyalahgunakan atau dia tidak menggunakan surat izin praktek terkait dengan
praktek mandiri, ya. Kemudian ada 5 unsur daripada 5 malpraktek. Malpraktek itu dikatakan malpraktek itu ada 5. Pertama, ya, adanya kewajiban yang berhubungan dengan kerusakan. Ya. Jadi misal kita melakukan satu tindakan salah, kemudian terjadi kerusakan pada organ klien tersebut. Itu sudah masuk ke dalam ranah malpraktek. Kemudian adanya pengingkaran kewajiban. Ya, misal kita harus melakukan tindakan terhadap orang tersebut, tetapi di satu waktu tersebut bersamaan dengan kepentingan kita sendiri selaku individu. Akhirnya kewajiban kita selaku bidan tuh harusnya apa sih kalau di masyarakat, di profesi, ya menolong misalnya ya orang yang mau melahirkan dan sebagainya. Tetapi kita tinggalkan gitu loh. Ya, ini juga sudah masuk ke ranah malpraktek. Ya, akhirnya untuk mungkin dia membantu misalnya, okelah dia membantu, tetapi dia tadinya bersalinnya itu dia periksa ya VT ternyata masih pembukaan 5. Untuk mempercepat persalinan dia melakukan atau menggunakan infus yang ada isinya ya biar kontraksi ya, atau dia pakai dimasukkan laminaria, dimasukkan ke dalam porsio sehingga terjadi percepatan pematangan serviks. Nah, ya terjadi pembukaan yang cepat, kemudian kontraksi yang begitu hebat ya, terjadilah ruptura uteri. Nah, ini disebut sudah masuk ke dalam ranah malpraktek. Adanya hubungan sebab akibat antara tindakan yang mengingkari kewajiban dan kerusakan. Otomatis ini harus ada. Kemudian ada lagi berikutnya pengingkaran kejiwaan merupakan faktor penyebab yang substansial dan kerusakan itu ada nyatanya. Artinya ya ada wujudnya ya yang bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian ya terkait dengan bagaimana pembuktian malpraktek itu sendiri ya. Kalau pembuktian secara langsung ini harus adanya 4D. Ya. Ada dati terkait dengan kewajiban yang tadi ya. Yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian adanya kerugian dan kerusakan. Yaitu di mana seseorang yang bertindak acuh dan tidak peduli serta tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya di dalam tata pergaulan hidup masyarakat. Ya, itu disebut dengan kelalaian. Ya, kemudian macam-macam dari kelalaian ini menjadi kelalaian medik dan kesengajaan. Ya. Di kelalaian medik ini salah satu bentuk atau bagian dari malpraktek medis. Sedangkan kesengajaan ini sangat jarang ditemukan dalam kasus malpraktek ya. Nah, ini tadi ya. Kayaknya nggak mungkin ya kalau kita sengaja untuk merusak organ orang lain, itu kan nggak mungkin ya. Ya apa enggak? Terkecuali aborsi misalnya kita melakukan tindakan aborsi itu udah pasti salah ya, tetapi karena tuntutan misalnya tuntutan keuangan ya, dibutakan oleh semuanya, keserakahan dan sebagainya sehingga dia melanggar daripada sumpah profesi yang telah diucapkannya ya. Kemudian ya terkait dengan Nah, di sini dibagi menjadi beberapa, ya. Sorry. Sorry. Jalan nggak, Nak? Jalan nggak? Jalan nggak slide saya? Bentuk kelalaian medik, Ibu. Jalan. Ini bentuk kelalaian sudah, benar?
Iya, iya Bu. Ya, Pernah. jadi kelalaian itu ada beberapa bentuk kelalaian, ya. Ada di sini medis tanpa indikasi yang memadai. Ya, ini juga termasuk kelalaian. Contoh apa ya? Ada yang bisa ngasih contoh? Jadi tindakan itu tidak tepat atau layak ya dilakukan konten tanpa indikasi yang memadai. Jadinya misalnya dia melakukan tindakan tetapi misalkan apa ya? Pematangan tadi seperti misal dia ingin bersalin secepatnya, ya indikasinya nggak tahu nih, indikasinya adalah oh hari Valentine ya tanggal 14 bulan 2 gitu kan bagus tuh ya melahirkan tanggal tersebut lah gitu ya itu walaupun sebenarnya nggak masalah ya sekarang kan orang apa namanya boleh saja menentukan kapan lahir. Yang penting adalah apakah sudah masuk aterem apa belum kan gitu ya. Nah, kalau belum masuk aterem ya jangan dilakukan tindakan tersebut. Indikasinya apa kok kayak gitu? Kan nggak ada indikasinya untuk mempercepat persalinan ya. Terkecuali ada indikasi medis ya, boleh misalnya mempercepat proses persalinan tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah misfeasance. Di sini adalah artinya melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat ya, yaitu melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur. Contoh ya, dia ingin melakukan imunisasi. Ya, imunisasinya apa? BCG. Kalau BCG itu dilakukan dengan menggunakan intrakutan. Nah, tetapi dia melakukan tindakan subkutan, bahkan intramuskuler. Apa yang terjadi? Ya, mungkin tidak bermasalah pada bayinya ya, tetapi bermasalah pada dampaknya kekebalan tubuh si bayi itu tidak respon terhadap kuman TBC. Atau tindakan salah lagi yang lainnya ya. Jadi dia tuh melaksanakan medis tepat tetapi dilaksanakan yang tidak tepat. Contoh lagi apalagi ya? Misal melakukan tindakan apa namanya? Pemasangan AKDR ya atau spiral. Nah, kalau di spiral itu harus dilakukan tindakan atau pengkajian terlebih dahulu fisik orang tersebut ya, terutama adalah pada rahimnya, pada dilakukan pemeriksaan in speculo, dilakukan pemeriksaan bimanual ya, tetapi dia tidak melakukan tersebut. Dia slotnya nonong we ya dilakukan tindakan tersebut, misalnya pemasangan langsung tanpa diperhatikan, tanpa dilakukan pengkajian yang benar. Apakah ibu misalnya ada kehamilan apa enggak misalnya, kemudian ditanyakan apa enggak adanya perdarahan atau head yang lama dan sebagainya. Nah, tindakannya tepat memang memberikan alat kontrasepsi, tetapi ya tidak tepat karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, berikutnya adalah non-feasance. Nah, ini kalau yang ini adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban bagi profesi sebagai seorang dokter atau bidan. Ya, jadi dia tidak melaksanakan tindakan tersebut ya selaku dokter atau selaku bidan sebagaimana mestinya profesi tersebut. Ya.
Ada juga malpraktek yuridis. Ini yang tadi ya, hanya saja ini penjabarannya ya, di mana malpraktek yuridis itu ada 3 bentuk. Ada malpraktek perdata ya. Ini tidak terpenuhinya isi perjanjian di dalam transaksi terapeutik ya oleh tenaga kesehatan atau terjadi perbuatan melanggar hukum ya sehingga menimbulkan kerugian pasien. Ya, itu yang perdata. Kerugian itu kalau yang di sini terkait dengan misal ya kita melakukan episiotomi ya. Episiotomi itu memang harus dilakukan atas indikasi ya. Tetapi dia tidak melakukan atas indikasi, misalnya sudah terjadi malpraktek. Kemudian terjadi perdarahan. Habis terjadi perdarahan ya dilakukan penjahitan. Jahitannya enggak jadi. Ya, jahitan enggak jadi atau jahitannya sampai dengan anes sehingga dia tidak bisa kentut, ya tidak bisa pup ya, atau pada saat melakukan hubungan seks jadi sampai dengan vulvanya itu katut kejahit. Ya, hanya dikasih sedikit doang lubang buat suaminya ya. Nah, ini menimbulkan satu problem. Akhirnya dia ke dokter ternyata oh luar biasa ya, jahitannya semua terjahit ya, akhirnya dia harus direparasi lagi dan menimbulkan biaya yang cukup banyak. Ini juga sudah merupakan kategori malpraktik. Ya, kemudian ini malpraktek pidana ya. Ini terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat ya akibat tenaga kesehatan yang kurang hati-hati atau kurang cermat. Apa? Misal, bidan itu bertugas di Ponet atau di rumah sakit ya. Pada saat pencabutan infus ya pada bayi ya, bayi itu kan kalau apa namanya masukkan infus itu harus pakai spalk ya, biar tangannya nggak goyang-goyang. Lah pada saat dia menggunting spalak, yang digunting itu bukan kasanya, ya bukan pengikatnya, tetapi jarinya si bayi tersebut. Nah inilah menimbulkan kecacatan. Ya ini bisa masuk ranah malpraktek pidana. Nah berikutnya adalah malpraktek administratif. Nah, ini yang biasanya para profesi atau dalam hal ini bidan ya sering terjadi ya, sering melakukan tindakan tersebut. Ya, jadi pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku. Nah, di sini contohnya adalah di mana bidan praktek mandiri itu tidak mempunyai SIP, SIPB ya. Kemudian dia juga mungkin setelah lulus dia tidak mempunyai STR. Kalaupun ada mungkin ya sudah kadaluarsa. Ya ini yang harus dibenahi. Ya. Ini terkait dengan 3 bentuk malpraktek pidana, ada yang terkait dengan kesengajaan. Nah, ini yang saya katakan ya, melakukan tindakan aborsi tanpa tindakan medis ya. Itu. Bahkan tanpa indikasi. Adapun indikasi juga kita tidak boleh, tidak ada kewenangan seorang bidan melakukan tindakan aborsi gitu ya. Gitu. Jadi ini sudah masuk ke ranah malpraktek pidana karena kesengajaan. Jadi bisa nanti dibaca lagi karena 2 minggu lagi juga kita akan ujian ya kalau nggak salah ya 3 minggu ya. Biasanya saya ada kasus-kasus ya terkait dengan besok ujiannya ya. Mungkin ini ada beberapa yang di sini yang sudah saya kasih contoh-contoh itu akan keluar dalam saat ujian. Ya, berikutnya adalah malpraktek pidana kena kecerobohan. Ya, jadi yang pertama adalah terkait kesengajaan, sengaja dia melakukan tindakan tersebut. Kedua adalah ceroboh, ya, ini masuk ranah pidana. Yang ketiga adalah kealpaan. Gitu. Ini yang tadi saya katakan, ya karena kurang hati-hati, ya dia akhirnya memotong jari bayi, ya pada saat melepas bidai, ya. Ini adalah bagaimana upayanya ya mencegah terjadinya malpraktek. Nah, ini penting sekali ya agar kita tidak terjadi malpraktek adalah Anda tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya. Ya, jadinya nanti misalnya Anda melakukan
tindakan pemasangan suntik KB misalnya. Anda mengatakan gini, Bu, nggak usah khawatir nanti kalau suntik KB ini Ibu gak bakal hamil. Saya janji, Bu, bisa seperti itu. Ya, kemudian Anda janji lagi, ya, nanti Bu, setelah penjahitan ini Ibu ini akan menjadi seperti ini. Nanti vagina Ibu itu rupanya ini ya perineum, terutama setelah saya penjahit, ini Ibu akan bagus lagi, mulus lagi. Nah, itu nggak boleh janji-janji seperti itu, ya, karena hal tersebut terkadang ya setiap orang itu berbeda-beda pada saat misal kita lakukan penjahitan, kesembuhannya lain dikarenakan apa? Karena kan gizinya beda, ya, aktivitasnya juga lain dan sebagainya. Jadi kita jangan memberikan garansi, karena kalau sehat itu hubungannya apa ya? Jangankan kok 1 hari 2 hari, 1 menit aja sudah berbeda. Contoh tekanan darah. Tekanan darah kita ukur saat ini mungkin 120/80, ya. 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian belum tentu dia segitu. Ya apa enggak? Ya. Jadi Anda jangan memberikan janji. Berikutnya, sebelum melakukan intervensi ya, agar selalu dilakukan informed consent. Nah, ini setelah Anda melakukan informed choice, dilakukan apa namanya? Pemahaman terlebih dahulu, kemudian dia mengambil satu keputusan, ya, baru kita berikan informed choice buat dia menyetujui tindakan tersebut. Oleh karenanya prosedurnya ini harus benar, ya. Prosedurnya harus diberitahukan kepada klien. Jangan sampai klien itu tidak diberitahukan ya apa yang dilakukan pada dirinya, ya. Nah, setelah prosedur itu kita beritahukan, barulah kita minta untuk menandatangani. Misalnya Ibu sudah jelas dengan apa yang saya beritahukan ini atau saya informasikan, sudah Ibu paham ya Bu ya? Iya. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Baik Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan terkait dengan prosedur yang akan saya lakukan, Ibu silakan untuk membubuhkan tanda tangan tersebut ya di sini, di kertas ini sebagai tanda bahwa Ibu setuju. Ya, itu. Jadi informed consent. Kemudian mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rangka medis. Jadi apapun tindakan yang Anda lakukan ya harus ditaruh di rekam medis. Jadi ya dokumentasi ini penting. Apa yang kamu tulis itu berarti kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan berarti kamu tulis. Gitu. Ya. Dicatat semuanya, ya hasilnya sebelum dilakukan tindakan itu berapa, hasil pengkajiannya sesudahnya berapa. Gitu. Kemudian kalau memang Anda belum merasa kompeten melakukan tindakan ya tersebut, nah jangan coba-coba ya. Nah, artinya jangan coba-coba. Akhirnya ya Anda ragu-ragu ya melakukan tindakan tersebut. Ini gimana ya melakukan tindakannya? Gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda merasa ragu-ragu, belum bisa kompeten ya melakukan tindakan tersebut, ya Anda harus konsultasi ya dengan senior atau dengan dokter jaga yang ada ya. Nah, memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya. Nah, ini penting sekali ya. Oleh karenanya apa sih seorang bidan itu? Bidan itu tidak hanya dia pintar, knowledge-nya bagus, tetapi dia juga skill-nya bagus dan soft skill-nya bagus. Artinya ya dia sudah pintar, dia terampil, tetapi soft skill-nya nggak bagus, dia masa bodoh sampai klien, kemudian dia kasar, ya. Nah ini nggak manusiawi artinya, gitu ya. Nah itulah bidan itu knowledge-nya bagus, skill-nya bagus, attitude-nya bagus atau soft skill-nya bagus. 3 itu yang harus Anda cermati dan Anda pahami. Berikutnya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga, dan masyarakat sekitar. Nah ini ya sebagai mencegah terjadinya bentuk malpraktek.
Jadi kalau Anda mau melakukan satu tindakan, komunikasikan dulu terhadap kliennya, komunikasikan dulu pada keluarganya, ya mau apa tidak, ya. Kemudian bagaimana keputusan akhir? Jangan keputusan akhir di bidan, keputusan akhir itu di klien dan keluarga, ya. Kalau misal hukumnya ruang lingkupnya skupnya besar, misalnya masyarakat, ya masyarakatnya yang menentukan, bukan bidan yang menentukan. Gitu. Jelas ya sampai situ ya? Ya, ya ini ya bagaimana caranya? Ya ini ada informal defense, ada formal atau legal defense. Jadinya pada saat kita pembuktian melakukan malpraktek itu harus ada ya satu mengajukan bukti untuk menangkis atau menyangkal. Nah ini penting rekaman medis ini. Rekaman medis penting satu, kedua misalnya inform consent yang dia tanda tangani ya bahwa benar kita sudah melakukan prosedur yang benar dan sudah mendapatkan tanda tangan ya persetujuan dilakukan tindakan tersebut. Ini sebagai atau mengawali bahwa kita menangkis atau menyangkal tuduhan yang tidak sesuai misalnya. Tapi kalau kita tidak punya rekam medis, kita nggak punya catatan medis, kita nggak punya surat lembar persetujuan untuk dari klien, ya kita salah. Ya apa enggak? Enggak ada bukti penguat. Begitu. Ya, apalagi kita mengerjakannya sendiri. Nah, tambah lagi ya. Berikutnya ada yang formal atau legal defense. Ya, formal atau legal defense ini adalah melakukan pembelaan. Ya, yang pertama adalah bukti, yang kedua adalah melakukan pembelaan. Ya, dengan mengajukan atau menunjuk pada doktrin-doktrin hukum, ya. Ya, di situ siapa misalnya, ya, terkait dengan misal kalau kita dari IB-nya, dari komitenya, misalnya bisa membantu kita, atau bisa itu tadi kita kan bekerja harus ada pelindung, pelindungnya siapa? Dokter, ya dokter itulah yang nanti bisa melakukan pembelaan selain dari pengacara, ya. Oke, ada yang ingin tanyakan terkait dengan malpraktek? Ya. Berikut adalah ada yang tanyakan nggak tadi malpraktek? Bu, izin tanya di Bertanya terakhir ya. Oke deh ya. Ya. Gimana? Siapa yang bertanya? Ya, silakan. Halo. Saya Bu Rista Absani 3. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya di tengah-tengah saat misalkan proses persalinan gitu kan Bu. Habis itu kan pasti dijahit. Nah, ketika proses penjahitan terjadi kecelakaan yang tidak disengaja itu apakah bisa disebut malpraktik, Bu? Terima kasih. Contoh kecelakaan yang tidak disengaja apa? Apa? Contohnya apa? Halo. Contohnya ya Bu, ketika menjahit itu terlalu longgar gitu loh Bu, kayak misal ya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas Bu? Ya, ditulis di chat aja ya, karena suaranya nggak begitu jelas. Ya. Halo Ibu. Ya, bagi yang ingin tanya, silakan di chat aja ya.
Ya, untuk agar tidak terjadi malpraktek atau sebagai apa namanya pencegahan ya untuk tidak terjadinya malpraktek. Oke. Ya, ini terkait dengan informed consent dan informed choice. Jadi sebenarnya untuk informed consent ini sendiri dalam undang-undang itu kesehatan tidak ada ya tercantum bahwa ini ada istilah persetujuan atau bagaimana ya. Intinya adalah kita harus memahami ya, menginformasikan ya untuk klien ya tindakan yang akan dilakukan. Ya, terkait dengan informed choice itu adalah apa yang akan dia inginkan ya, ya itu dia akan melakukan satu pilihan atau membuat pilihan atau disebut juga informed choice ya gitu. Jadi pada prinsipnya ya ini informed choice itu bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan. Jadinya pada saat Anda menjelaskan ya, misal pasien datang ke Anda ingin melakukan suntik KB ya. Sebagai bidan yang baik itu sebelum dilakukan tindakan Anda jelaskan terlebih dahulu ya KB ya suntik KB itu misalnya ada dua ya ada dua ya yang pertama misalnya suntik kombinasi ya yang satu adalah suntik progestin misalnya. Nah, itu juga Anda berikan pemahaman terlebih dahulu ya kalau yang terkait dengan progestin itu yang bagaimana yang kombinasi bagaimana ya contohnya seperti itu. Nah, ditawarkan dulu, oh Bu, kalau misalnya progestin itu hanya misal sebulan sekali, ini tidak mengganggu ASI karena ibu masih menyusui, seperti itu. Jangan langsung disuntik disuntik gitu aja ya, tanpa diberikan manfaat dan resiko yang akan terjadi ya. Begitu pula tindakan-tindakan yang lain. Misal ibu mohon maaf ini sudah pembukaan 8 ya, ini sudah dikit lagi lengkap, tapi kok kepalanya belum turun ya. Ini berdasarkan tafsiran berat janinnya ini cukup besar. Kalau saya melakukan tindakan ya pelebaran daripada jalan lahir ibu dengan cara pengguntingan boleh apa tidak gitu. Ya, hal ini dilakukan Bu agar ya perineum atau apa namanya jalan lahir ibu tidak robek secara apa namanya tidak beraturan ya. Kalau dengan cara episiotomi atau pengguntingan ini hasilnya akan lebih baik. Ditawarkan seperti itu ya. Lah, kemudian ibunya itu memberikan pilihan, oh ya sudah Bu bidan. Tetapi ada beberapa tindakan yang tidak dilakukan informed choice, ya. Nah, misalnya kegawat daruratan, ya, gitu. Kemudian ya informed choice ini tidak sama dengan membujuk. Ya, Bu, udah Bu pakai ini aja Bu. Gitu. Enggak. Informed choice itu orang tersebut kita berikan pemahaman, kita berikan apa namanya edukasi sampai dia mantep, sampai dia melakukan pilihan. Oke, saya pilih ini. Itu adalah informed choice. Ya. Nah, terkait peran kita bidan dalam informed choice itu apa? Nah, ini ya. Dalam kita memberikan informed choice, perannya apa? Memperlakukan klien dengan baik, interaksi dengan nyaman,
ya, memberikan informasi objektif yang gampang dimengerti pemahamannya. Jangan kamu pakai bahasa istilah-istilah kedokteran. Ini ibu bidannya ngomong apa sih? Saya nggak ngerti, nggak paham. Tapi kalau mau ngomong nggak paham, dia nanti dibilang bodoh. Akhirnya dia iya, 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 padahal dia nggak ngerti apa masalahnya. Nah, inilah sebenarnya peran kita selaku bidan memberikan materi, memberikan apa namanya informasi atau edukasi yang pemahamannya sesuai dengan apa namanya penalarannya. Ya, di dalam pengkajian ya pertama itu adalah biasanya kita akan tanya terkait identitas klien ya. Tamatan apa sekolahnya SD. Nah, sekolah SD kita ngasih pemahamannya yang terlalu berlebihan ya. Ibu nanti ya kalau melahirkan pada kala 1, nah kala 1 itu merupakan kala bla 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 misalnya Anda jelaskan ya secara medis banget, runtut banget. Ibunya bingung apa sih maksudnya gitu ya. Nah, Anda pakai kadang-kadang ini Bu, untuk yang ibu multipara itu memang seharusnya ada indikasi untuk aduh ngomongnya berlebih-lebih ya, berlibet-libet, ibunya bingung. Akhirnya ya 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 tapi dia nggak ngerti apa yang diingat, apa pemahamannya nggak ngerti. Nah, berikutnya adalah membantu klien mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan yang sesuai dengan kondisinya. Inilah penting makanya saya katakan Anda nanti selaku bidan ya melakukan asuhan kebidanan yang benar, melakukan pengkajian yang benar sehingga Anda dapatkan analisis ya kebidanan ya artinya diagnosis kebidanan yang sesuai dan sesuai planning yang Anda berikan pada klien tersebut gitu. Yang sesuai dengan klien tersebut. Ya, misal ibu itu sama-sama grafit 1 ya hamil yang pertama, tetapi ibu yang satu dengan ibu yang lain berbeda. Yang satu fisiologi, nggak ada masalah, nggak ada anemia dan sebagainya. Yang satunya anemia, ya, yang harus diberikan misalnya pil tambah darah dan sebagainya. Nah, ini harus benar-benar paham, nggak semua sama. Mendorong wanita memilih asuhannya. Tuh. Jadinya kita kembalikan lagi pada ibu, bagaimana ibu berdasarkan hasil pengkajian saya saat ini, ya, kalau ibu dalam kondisi apa, keadaan ibu baik, tekanan darahnya berapa, itu tuh benar-benar dijelaskan. Ya. Ya, ini yang harus diperhatikan dalam proses informed choice, ya. Satu, meningkatkan pengetahuan keterampilan, informasi, ya, rincian dan jujur, terus kemudian membantu klien, ya. Yang penting adalah asuhan itu harus berpusat pada klien. Ya, ini terkait dengan jenis-jenis pelayanan kebidanan, ya, apa saja, ya, untuk dilakukannya inform apa namanya choice dan inform consent ya. Tuh. Untuk kitanya. Kemudian ini ya termasuk jadi bagaimana pada saat Anda memberikan obat penghilang rasa sakit, ini juga harus diberitakan dulu pada klien, ya. Metodenya bagaimana, ini juga harus diberitahukan, ya. Kemudian pemecahan ketuban, nah ini ya secara rutin dalam artian yang tidak diperkenankan juga ya kalau ada indikasi tidak masalah ya. Kemudian posisi ketika melahirkan, mau dengan cara apa, episiotomi, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah informed consent. Ya. Nah, ya kalau tadi informed choice adalah pilihan, kalau informed consent ini adalah kesepakatan atau persetujuan. Ya, kesepakatan atau persetujuan baik pihak pasien maupun pihak keluarga. Ya, setelah mendapatkan informasi dari dokter, bidan, perawat,
ya mengenai dirinya sendiri atau yang akan dilakukan tindakan. Ini tujuan daripada informed consent ya. Ya, pertama ini adalah melindungi pasien dari tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Jadi kalau sudah dia menandatangani, sudah diberitahukan prosedur yang akan dilakukan tindakannya, kliennya tahu, oh saya nanti habis dilakukan ini, saya dilakukan ini. Setelah itu saya diberikan ini. Dia tahu persis. Ya. Kemudian juga ya tujuannya tindakan yang bertentangan dengan hak asasi pasien dan standar profesi. Ya, kalau kliennya tahu ya atau kitanya ini juga ya. Jadi yang sesuai dengan hak asasi manusia yang sesuai dengan standar profesinya. Kalau memang bukan kewenangannya, bukan standar profesi ya tidak usah dilakukan ya gitu. Kemudian ini sebagai pembenaran ya. Jadi kalau sudah ada tanda tangan persetujuan bahwa ini sebagai alat ya tindakan itu dilakukan sesuai. Melindungi dokter dan tenaga yang lainnya ya suatu kegagalan dan pada setiap tindakan medis yang beresiko. Jadi penting banget ya tindakan informed consent itu dilakukan. Ya, terkait hukumnya di proses informed consent itu ada di Undang-Undang RI 45, ya, Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang 39, 36, 44, 29 dan Permenkes 290. Kemudian untuk tindakan medisnya ya ini terkait dengan pasal 1320 KUHP Perdata, syarat sahnya persetujuan, kemudian KUHP pasal 351 Ya, ternyata bentuk informed consent itu ada dua, implied dan explicit consent. Ya, consent. Ya, jadinya kalau implied itu adalah persetujuan yang dianggap telah diberikan walaupun tanpa pernyataan resmi yaitu keadaan emergensi. Contohnya apa? Misalnya, ya ibu dengan datang ke bidan atau ke Ponet dengan perdarahan. Ya, dengan perdarahan gitu. Nah, perdarahan di sini kenapa? Oh, perdarahannya ternyata kala uri ya. Dia pelepasan plasentanya ari-arinya belum lepas setelah lahir dengan dukun bayi misalnya. Ya, kita tidak lagi tuh menjelaskan ya terkait dengan informed consent, maka disebut dengan implied consent. Artinya pasti setuju deh orang tersebut untuk dilakukan tindakan tersebut walaupun belum diberikan pemahaman. Karena apa? Karena nyawa. Ya enggak? Karena nyawa, hubungannya nyawa. Nah, sekarang kalau kita misalnya melakukan penjelasan ibu nanti misal sama keluarganya, ya kita nggak langsung nih ke pasiennya. Ya, ibu ini nanti putrinya akan dilakukan tindakan ya manual plasenta atau plasenta ini saya rogoh, saya ambil plasentanya dengan tangan saya. Misal bahasanya, bahasa awamnya ya. Nah, nanti ini masalah terjadi perdarahan, kalau tidak dilakukan tindakan, nanti terjadi perdarahan, ya, hingga menimbulkan kematian. Ya, lama banget Anda menjelaskan itu, lah keburu mati pasiennya, ya enggak? Karena perdarahannya ngucur, ya, wah keburu meninggal. Ya, maka ini masuk kategori implied consent. Ya, kemudian explicit consent. Nah, ini explicit consent ini adalah persetujuan tindakan medik yang diberikan secara eksplisit, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini dapat menjadi bukti yang lebih kuat di masa mendatang bila
dibutuhkan. Nah, ini bagi mereka yang misalnya datang ke tempat kita dengan kondisi yang sehat, ya, KU-nya baik, bisa melakukan pemasangan alat kontrasepsi, implan, AKDR, ya, atau spiral. Nah, itu kita jelaskan dulu prosedurnya bagaimana, ya, baik secara lisan maupun secara tertulis di situ, ya. Nah, itu baru dia menandatangani, maka disebut explicit consent. Nah, inilah fungsi daripada informed consent, ya, sebagai penghormatan, promosi, kelancaran tindakan, kehati-hatian, ya. Itu adalah perilaku manusia. Minta izin dulu, permisi dulu, diizinkan, tanda tangani Bu, tanda tangani, ya. Ya, jadi ini sangat bermartabat. Beda lagi melakukan tindakan ya tanpa izin ya, senonong we ya. Udah buka Bu cepetan ya, pemeriksaan dalam, bludas budus budas budus. Aduh, luar biasa ya. Nah, ini yang tidak diperkenankan ya. Kemudian sebagai promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi setelah kita memberikan edukasi, ya, memberikan promosi, ini loh haknya ibu tuh apa sih? Ya haknya ibu memilih. Setelah memilih ya haknya dia adalah setuju apa enggak setuju, bukan bidannya. Ya, setuju apa enggak? Setuju. Lah itu haknya klien. Haknya klien juga untuk tidak setuju akan tindakan. Setuju tidak setuju menandatangani lembar inform consent. Tulis ya, pasien tidak setuju dilakukan tindakan tersebut misalnya. Episiotomi, ya sudah dedel-doel misalnya, udah ya nggak mau dia episiotomi, saya takut kata gitu. Yang setelah kita lakukan pemahaman, dia masih tetap takut, tetap kekeh nggak mau, ya itu keputusan dia, haknya dia. Nggak boleh juga kita ini apa namanya tidak apa namanya memikirkan haknya dia, ya. Kelancaran medis, ya, kalau sudah disetujui kan langsung tuh cepat ya melakukan prosesnya. Kemudian mendorong kita ya, dokter maupun bidan terkait dengan kehati-hatian dalam saat mengobati, pada saat melakukan tindakan. Nah, ini juga ya menghindari penipuan ya oleh dokter juga bidan, mendorong diambilnya keputusan yang lebih rasional, dia berpikir dulu matang-matang ya. Kemudian oke deh, kayaknya cukup rasional nih ya penjelasan dari Bu Bidan gitu. Kemudian ini juga mendorong keterlibatan publik ya dalam masalah kedokteran dan kesehatan, ya proses edukasi dan meningkatkan mutu pelayanan. Kemudian adapun unsur daripada nanti maksudnya pasiennya paham akan edukasi, akan informasi yang kita berikan, ya kompeten pada saat dia persetujuan, oh paham, saya tahu yang bidan inilah ucapkan tadi diberikan penjelasan pada saya nanti akan dilakukan tindakan seperti ini sebelum pemasangan IUD. Anda untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada masalah apa tidak pada saat di organnya, di rahimnya, di porsinya ada masalah apa enggak, ada erosi apa tidak misalnya, ya. Kemudian berikutnya adalah unsur berikutnya informed consent itu
edukasi. Keputusan akhir adalah ya. Paham Ibu? Paham. Ada yang tanyakan Bu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Gitu. Saya tanyakan ya Bu ya, dicek lagi untuk mau kompeten apa enggak pasiennya. Coba Ibu jelaskan pada saya yang tadi saya jelaskan ya, sebelum Ibu dilakukan pemasangan implan misalnya, Ibu nanti disuntik apa? Oh, suntik patiroso misalnya. Ya. Gitu. Oh, saya nanti dilakukan pelebaran ya pada lengan kiri bagian atas untuk masukkan alatnya Bu Bidan. Oh iya, bagus sekali. Nah, berarti udah paham dia prosedur yang akan dilakukan. Ya, ini dimensi informed consent, ada dimensi hukum dan ada dimensi etik. Ya, untuk dimensi hukum, ya ini terkait dengan keterbukaan informasi pada bidan dan pasien. Ada informasi yang diberikan harus dimengerti pasien, memberikan kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik. Untuk etik, ya ini terkait dengan menghargai kemandirian atau otonomi pasien. Ya, tidak melakukan intervensi, melainkan membantu pasien bila diminta. Ya, kemudian bidan menggali keinginan pasien secara subjektif atau hasil pemikiran rasional. Makanya kalau dia datang ke Anda, ya, maka kita akan tanyakan, bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gitu. Ya, Bu, saya ini keluhan gini. Oh ya, baik Ibu, saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, untuk memastikan apakah Ibu bisa melakukan menggunakan alat kontrasepsi tersebut apa tidak. Dilakukan dulu kajian dulu. Nah, setelah dilakukan kajian, boleh barusan kasih penjelasan. Ya, setelah kasih penjelasan, baru informed consent, informed choice, kemudian informed consent. Nah, ya ini terkait dengan ya pembuatan daripada informed consent tadi. Ya, ternyata informed consent itu tidak harus tertulis, bisa juga kita naratif, tetapi memang baiknya itu tertulis. Ya, kemudian ini ada beberapa informed consent ya menurut sorry. Ya, jadi ini terkait dengan sukarela, ya ini terus masuk ke dalam isi daripada informed consent satu layanan atau tindakan medis. Ya. Bagaimana proses daripada penggunaan tanyakan kembali. Jadi kita berikan kesempatan bertanya. Ya, setiap Anda melakukan pendidikan kesehatan, penkes ataupun tindakan lain, pasti Anda akan tanyakan bagaimana Ibu, apakah sudah paham dengan apa informasi yang saya berikan? Gitu. Pasti itu ada. Ya, artinya apa? Artinya memang dalam proses melakukan tindakan informed consent itu ya harus dilakukan dengan benar, ya mengutamakan kliennya, ya jelas apa tidaknya informasi yang kita berikan. Nah, ini juga lanjutan tadi ya.
Jadi harus diberikan waktu, Bu cepetan Bu, tanda tanganin, enggak gitu ya, diskusikan dulu kalau memang diperlukan tindakan dengan suaminya misalnya atau dengan keluarga ya. Ibu silakan untuk berkonsultasi atau apa ya namanya, koordinasi atau bilang sama suaminya dulu ya, terkait dengan tindakan yang akan Ibu lakukan, gitu ya. Kemudian bisa juga ya ke tenaga kesehatan yang lain. Nah, ini tadi ya, pasien berhak menolak rencana tindakan medis tersebut. Dan bidan nggak boleh marah, memang nggak mau dilakukan tindakan tersebut, mau bagaimana lagi gitu. Ya, itu aja yang terkait dengan informed consent dan informed choice. Ya, kita ke tanya jawab. Aduh. Tanya jawab. Seorang bidan salah mendiagnosa pasien sehingga berdampak buruk kepada pasien. Contohnya didiagnosa bahwa sang ibu memiliki sakit yang dapat memperburuk kesehatan janin dan membuat ibu stres sehingga mengakibatkan kondisi bayi menjadi buruk. Apa itu bisa disebut malpraktek, Ibu? Terima kasih. Salah diagnosa. Ya. Halo, Rista ya. Suara saya masih terdengar nggak ya? Masuk, Ibu. Masih ya? Oke. Ya, apakah tindakan kita salah diagnosa itu merupakan malpraktek? Saya katakan iya, ya. Ya, kita merupakan salah satu malpraktek. Berarti itu bisa masuk ke alpaan atau kecerobohan, ya, alpaan, ya. Jadinya makanya oleh karenanya dalam kita melakukan pengkajian ya pada ibu itu dilakukan dengan benar, dengan baik dan benar. Sehingga asesmen yang kita lakukan atau analisis atau diagnosis kebidanannya benar gitu loh. Jangan sampai kita salah mendiagnosa ya. Itu karena harus Anda ketahui ya terkait ibu itu ada perubahan fisiologi dan ada perubahan psikologi ya, di mana ibu hamil pada saat kehamilan di trimester pertama dan di trimester ketiga ya mudah stres ya, nah mudah dia mikir ya. Sebenarnya sih nggak sampai kalau ini sampai memperburuk dari stresnya ke janinnya ya, nggak sampai sedemikiannya sih kalau dia misalnya masih pola makan, pola istirahatnya masih terjaga, nggak sampai segitunya ya, gitu. Makanya di sini nggak begitu jelas juga sih ya apa namanya diagnosis apa sih yang salah gitu ya, gitu. Jadi intinya adalah kalau pengkajian yang Anda lakukan itu dengan benar, ya, dengan prosedur yang benar, ya, sekira untuk diagnosa ini apa namanya tidak akan mengakibatkan kesalahan diagnosa, gitu, ya. Kemudian diagnosa, ya, itu juga dilakukan misalnya ya, setelah pengkajian hari ini, berdasarkan hasil pengkajian pemeriksaan fisik hari ini, Anda harus kan katakan itu. Karena berbeda-beda. Misal contoh, tekanan darahnya dia tinggi, Ibu, mohon maaf, ini kok tekanan darahnya tinggi sekali ya? Ya, ini kalau tekanan darah tinggi bisa menyebabkan preeklamsi loh. Misal Anda bilang kayak gitu, keracunan kehamilan. Keracunan kehamilan itu bisa menyebabkan kematian. Ya benar kamu ngomong kayak gitu.
Benar. Saat ini loh. Tetapi ya, saya tapi nggak punya riwayat tekanan darah tinggi, Ibu. Nah, ya sudah. Ibu istirahat dulu, rileks, saya tensi terlebih dahulu lagi. Itu tensi lagi. 10 menit, 15 menit kemudian tensi ulang. Apakah tensinya masih tinggi apa tidak? Gitu. Kemudian dalam mendiagnosa itu harus ada data penunjang. Data penunjangnya apa? Pemeriksaan laboratorium. Jadi nggak sembarangan kita mendiagnosa ibu. Ya, apalagi hubungannya dengan penyakit. Ya, kalau hanya berdasar anamnesis dan pemeriksaan fisik biasa tidak bisa. Harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, itu untuk mengurangi apa? Mengurangi kesalahan dalam mendiagnosa. Kalau kita salah mendiagnosa, nanti salah planningnya, ya salah planning berakibat fatal pada ibunya. Itu ya. Kemudian, udah itu aja. Hanya 2 saja. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanyakan? Halo? Sudah jelas? Ada yang tanyakan? Assalamualaikum, Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Bu, untuk yang implan konsen itu kan persetujuan yang maksudnya memberikan setujuan yang tadi itu yang nggak resmi ya Bu, karena emergensi dia kayak gitu kan ya Bu. Nah, apakah implied. apakah ada SOP tertentu untuk emergensi yang dimaksud? Misalkan mungkin apakah emergensi yang dimaksud itu misalkan emang menyangkut nyawanya yang sudah mungkin kalau nggak segera akan Ya, meninggal atau bagaimana? dikategorikan emergensi itu yaitu masuk ke dalam ranah kegawat daruratan. Ya, di mana tindakannya itu harus itu. Ya, hubungannya dengan apa? Hubungannya langsung dengan nyawa. Ya. Jadi terkait dengan kegawat daruratan banyak ya di kebidanan. Ya, ada perdarahan ya, misalnya preeklamsia, eklamsia gitu. Ya, banyak sekali ya, gitu. Jadinya kalau tindakan sudah menyangkut langsung dengan nyawanya, tindakan ini harus itu dilakukan segera, ya itu bisa kita melakukan bentuk informed consent, implied consent, gitu, ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lainnya ada? Cukup? Ya. Kalau cukup, karena materi juga sudah diunduh, silakan Anda mau buat mulai sekarang terkait apa ini ya checklist yang Anda akan buat ya. Dikoordinasikan dengan grup ya, yaitu saya mengambil ini enggak boleh sama. Ya, harus berbeda. Ya, harus sama. Kemudian harus berdasarkan sumber ya, sumber literatur terkait. Jadi sumber misalnya Anda membuat checklist ya observasi untuk prosedur pemasangan AKDR. Ya, apa literaturnya? Mungkin BKKBN ya dari Biran kah, dari apa namanya? Sarwono kah gitu. Itu harus ada di bagian bawahnya. Gitu. Kemudian yang satunya adalah lembar konsen, informed consent, gitu. Jelas ya? Paham ya? Niku dibuat kelompok apa sendiri-sendiri Ibu, individu? Sendiri-sendiri, individu dan tidak boleh sama. Oleh karenanya kalau bisa Anda buat daftarnya dulu, kemudian dikocok mungkin, nanti dapatnya apa, ya, kemudian Anda cari literaturnya dan Anda buat lembar checklistnya, gitu. Ya, sampai situ jelas? Cukup?
dikumpulkan hari Jumat ya kalau nggak salah ya, saya taruh di Healthy ya. Dilihat deh kalau nggak salah. Ya, jam 8 pagi. Ya, jadi ini kan baru hari Senin, ya masih ada waktu. Nah, setelah ini Komting dan Sipen membuat ya materi apa, ya checklist apa saja yang di situ, kemudian boleh secara kocokan atau apalah terserah Anda. Ya itu aja dari saya, ya yang ditanyakan kembali, ya. Saya mohon maaf ya atas perkataan saya ya di materi ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat untuk Anda dan harap besok ya setelah UTS ya boleh ditanyakan kembali gitu. Kemudian untuk tugas segala macamnya boleh Anda tanyakan bisa lewat WA. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih atas atensi saudara. Ya, ini berarti yang hadir hanya 55 ya, 5 ya. Ya, yang yang 4 orang masih belum hadir, ya silakan untuk nanti menghubungi saya terkait dengan penugasan yang tidak hadir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. See you. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin live ya. Ibu.